Halo saudara-saudara, shalom bagi kita semua. Firman Tuhan kembali akan menyapa kita pagi hari ini, diambil dari kitab Ayub pasal 19 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 26. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membela di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Nah, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang ketika kita mengalami kesusahan hidup, ketika kita mengalami banyak pergumulan, di saat kita berada di dalam posisi yang terendah, seharusnya yang perlu untuk saat itu adalah ada orang yang akan mensupport kita. Ada orang yang akan menolong, memberi kekuatan, memberi pengharapan, menghibur. Tetapi saudara, beda dengan apa yang dialami oleh Ayub. Saudara, ketika dia berada di dalam posisi yang paling terendah dalam kehidupannya, dalam pergumulan yang tidak bisa dia ucapkan dengan kata-kata, dalam kesusahan hati yang tidak bisa dia sampaikan, saudara, dalam firman Tuhan ini pasal yang ke-19 dia berbicara, orang-orang yang dekat dengan aku. Saudara, ayat 13 itu jelas dia katakan, saudara-saudara aku dijauhkannya dariku, kenalan-kenalanku menjadi asing terhadap aku, kerabatku menghindar dari aku. Mereka juga yang menumpang di rumahku, budakku, hambaku, tidak mau mendengar, tidak mau menyapa. Istriku juga menimbulkan rasa jijik terhadap aku. Anak-anakku, saudara, artinya dia sampaikan semua itu. Dalam keadaannya yang demikian, semua orang menjadi jauh dari dia. Malah yang lebih parah daripada itu adalah menyatakan, memojokkan dia dalam kesusahan yang dihadapi. Saudara, saya mengerti situasi. Iya. Orang yang seharusnya mendapatkan dukungan, harusnya didukung. Orang yang dalam pergumulan seharusnya ditopang. Saudara, enggak, ini malah merongrong, ini malah menjadikan Ayub berada dalam posisi yang sangat-sangat sulit. Bukan hanya pergumulan yang dihadapi, tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya juga, saudaraku, malah memojokkan dia karena semua yang terjadi atasnya. Karena dia adalah orang yang dikatakan berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus. Tapi pengakuan Ayub ini luar biasa, saudara. Di sana dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Saudara, dia katakan itu berarti dia menyadari satu hal, Tuhan tidak akan tinggal diam. Aku yakin Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan akan berlaku adil. Saudara-saudara, pada gunung, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Saudara, dia katakan itu adalah sebuah pengakuan karena ternyata dalam pandangannya gak ada lagi orang yang berpihak kepadanya. Tapi dia katakan, tahu
akhirnya ia akan bangkit membelagu di atas bumi. Ya, di atas bumi. Yang kedua dilanjutkan saudara-saudara, ayatnya yang ke-26. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Saudara, ini keyakinan iman yang sangat luar biasa. Dia katakan sesudah kulit tubuhku rusak, dia katakan lebih daripada tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Saudara, dia mau katakan bukan hanya tentang persoalan tubuh ini, tanpa daging sekalipun aku akan melihat Allah. Itu iman, itu keyakinan saudara-saudara. Tanpa daging aku akan melihat Allah. Saudara-saudara, dia mau katakan tanpa apapun aku akan melihat Allah. Luar biasa imannya daripada Ayub ini, saudara. Dia meyakini Tuhan yang dia puji, yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup. Tuhan juga dia kata tanpa daging pun aku akan bertemu dengan melihat Allah. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, memang ketika kita berada dalam situasi yang sulit demikian,